speaking itu sangat penting untuk Betul. kita sebagai akademisi ataupun guru ya ataupun leadership di berbagai kantor seperti itu Pak. Karena kalau misalkan kita cuma diam Orang yang sukses. Maka daripada itu, beliau itu, Prof. Karel Dweck itu melakukan perbandingan apa saja yang sudah dilakukan. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya dari Universitas Muhammadiyah Kuningan tempat saya bekerja. Tepuk tangan dulu buat Ayahanda Dr. Nanan Abdul Manan MPD. Sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Waalaikumsalam. terima kasih Pak Dokter, Pak Wakil Rektor sudah Ya, menyempatkan hadir sama-sama. datang ke sini di podcast Diki. Ini teman-teman yang paling spesial adalah beliau tamu yang sangat ditunggu-tunggu oleh saya. Ini baru baru dibuka ketika beliau sudah menyempatkan ada waktu di sini. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Di- Kang Diki gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sela-sela kesibukan beliau masih bisa menyempatkan hadir luar biasa. Beliau ini adalah Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Kuningan dan juga founder dari Mahaka Group. Luar biasa. Terima Jadi kasih. bisa diceritakan dulu mungkin Pak untuk sambil kita ngasih tahu nih buat teman-teman di rumah, Ya. Mahaka Group nih bergerak di bidang apa sih Pak sebelumnya? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di saat yang perdana bersama channelnya Kang Diki. Terima kasih sudah diundang pada kesempatan kali Sama-sama ini. Pak Warek. Dan keseharian saya alhamdulillah diamanahi sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kuningan. Betul. Dan sebelumnya sebelum menjadi universitas, saya juga diamanahi sebagai Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan. Dan tentu karena ada passion saya sendiri, Kang Diki, di bidang public speaking, di bidang juga growth mindset, terus juga leadership training, sehingga terciptalah ini Mahaka Training Center. Luar biasa. Dan Mahaka Training Center ini cikal bakalnya tentu dulu itu di tahun 2016 sebagai yayasan biasa. Tapi hari ini Betul. sudah menjadi CP dan sangat serius konsen untuk peningkatan soft skill. Siapapun boleh begitu ya. Luar biasa. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang berminat untuk mendatangkan kayak misalkan pematerinya Bapak ataupun tim yang lain itu bisa ya Pak ya? Oh, sangat bisa. Kita sudah kerjasama baik itu di level Kuningan, Jawa Kuningan, Barat, sampai regional gitu ya. Jakarta juga. Alhamdulillah sudah. Luar Sudah. biasa. Jadi memang sangat serius ya untuk Mahaka Group ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa lebih berkembang lagi Pak dan mungkin bisa ditingkatkan karena memang kita di bagian akademisi ya Pak Iya, ya. Di tentu ya. akademisi seperti itu. Jadi saya berharap untuk Pak Warek kedepannya untuk Mahaka ini lebih berkembang lagi dan banyak ide-ide ataupun gagasan ya yang membangun pendidikan khususnya di regional Kuningan dan umumnya di Indonesia seperti itu, Pak. Amin, amin, amin. Kita bersama, karena saya juga berada di UM Kuningan, tentunya kita akan terus meningkatkan kualifikasi mahasiswa yang ada di kampus kita. Setelah itu Betul. juga bisa kolaborasi dengan mahasiswa kita. Amin, luar biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan dan memang membutuhkan untuk leadernya berbicara bagus di depan karena memang untuk berbicara bagus di depan itu sangat-sangat susah ya Pak ya. Iya, tentu ya. Betul, karena kita sendiri sebagai pendidik artinya menyampaikan
menyampaikan hal-hal yang memang ke mahasiswa kadang-kadang mahasiswa, tidak begitu menangkap, harus beberapa kali ya, Pak, ya? Betul, komunikasi itu butuh seni kan Diki ya, Betul. sehingga memang tidak sekedar kita menyampaikan pesan, akan tetapi banyak strategi yang harus kita lakukan bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dan direspon dengan cara positif. Luar biasa. Jadi begitu ya teman-teman tadi, apa namanya, pembuka kita pada siang kali ini ya. Karena kita akan berbicara di sini tentang temanya pendidikan karena saya sendiri merupakan akademisi dan beliau ayahanda saya di kampus dan wakil rektor juga. Beliau yang paling rajin, bahkan saya pas waktu ujian terbuka beliau hadir. Terima kasih. Waduh, selamat Bapak Doktor Diki yang masih hangat ini. Alhamdulillah, Luar beliau biasa. merupakan suri tauladan yang sangat baik menurut saya pribadi dan memang di sela kesibukannya masih bisa menyempatkan hadir untuk datang ke wisuda saya, apa namanya, saya sebagai dosen dan beliau sebagai, apa namanya, bos saya, leader saya di kampus. Luar biasa, Pak. Sukses Kang Diki ya, yang Alhamdulillah, sudah terima kasih. melanglang buana ke beberapa negara ini. Sama, ini saya Sukses. tapi saya belum kesampaian untuk ke Mekah seperti Pak Wakil Rektor ini. Oh ya, insya Allah. Sama ini luar biasa. Saya waktu itu sempat berdoa, "Ya Allah, ketika Pak Warek dan Ibu, pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh, jadi saya pengen semoga saya kesampaian untuk Insya Allah. bisa Amin, seperti Pak amin, Warek." amin. Sesegera, sesegera insya Amin. Jadi, begini Pak Wakil Rektor, Pak Warek ya, Pak Dokter Nanan. Kita bisa, apa namanya, membandingkan ya, contohnya gini deh, di dunia pendidikan sendiri, contohnya kalau misalkan nih, di Indonesia sendiri ya, Iya, kadang kita ini banyak berganti-ganti kurikulum gitu, Pak. iya, Mulai dari dulu itu ada Kurtilas, KKNI, bahkan sekarang untuk ini kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar. iya. Nah itu menurut Bapak pribadi sendiri itu, menanggapi hal tersebut seperti apa, Pak? Iya, oke. Sebenarnya kalau perubahan itu adalah sebuah keniscayaan ya. Betul, Jadi ketika kita berbicara masalah perubahan kurikulum, memang ada satu analisa yang dilakukan oleh para praktisi pendidikan yang memang ini harus dilakukan mengingat perubahan zaman. Perubahan zaman yang dimaksudkan itu kan dari segi pengajar, dari segi pembelajar, dari segi fasilitas yang akan berdampak juga kepada kebijakan pada akhirnya. betul. Akan tetapi tentu ketika perubahan kurikulum ini dilakukan, maka harus memiliki tahapan yang bisa menargetkan pemahaman yang menyeluruh. Betul, Karena kan banyak aktor dalam pendidikan itu. betul, Ketika memang kebijakan itu lahir dari pusat, maka nanti ada aktor lain yang memang berperan langsung ketika di kelas berarti kan ada kepala sekolah, ada guru dan ada siswa. betul, Nah, maka proses daya serap pemahaman terhadap perubahan kurikulum itu, nah ini yang harus menjadi salah satu target yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ini belum dipahami secara menyeluruh karena melihat di negara lain sudah berubah maju, baik, sudah betul, maju, oh berubah kita lagi. berubah lagi, berubah Iya, lagi. betul, Jadi di pusat ini belum bisa memotret banyak terkait dengan progres pada level implementasi di masyarakatnya, betul, ternyata sudah berubah lagi. betul, Pada akhirnya ya kita sepertinya sudah banyak mengetahui juga ya Kang Diki ya ketika betul, kita ngobrol dengan para praktisi pendidikan pada level SD, betul, pada level desa-desa yang sangat jauh dari betul, perkotaan dan sebagainya. Mereka baru memahami secuil, betul, sudah berubah lagi Pak, ini gimana betul, Bu, dan sebagainya. Nah, jadi titik tolaknya saya melihatnya bahwa perubahan itu sebuah hal yang biasa, betul, akan tetapi tahapan yang harus kita lakukan yang menjadi concern kita adalah memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam kepada para praktisi pada level akar rumput betul. begitu. Luar biasa. Analisanya sangat mendalam sekali ya teman-teman. Memang berbeda dengan kita yang orang lapangan gitu. Beliau ini kalau ngomong di depan nih enak banget ya. Enak banget. Jadi
teman-teman juga harus belajar sama beliau. Nah, kalau misalkan pengen belajar sama beliau, ya itu, paling kalau misalkan tidak jadi mahasiswanya, yang undang beliau buat, hadir untuk mengisi acara di public speaking ya, Pak, ya. Karena Iya, menurut iya. saya pribadi sendiri, public speaking itu, sangat, apa namanya, penting untuk Betul. kita sebagai akademisi ataupun guru ya, ataupun leadership di berbagai kantor seperti itu, Pak. Karena kalau misalkan kita cuma diam duduk di depan, apa namanya, di depan meja atau di belakang meja itu, Iya, kita tidak akan mendapatkan faedah seperti itu ya, Pak, ya. betul ya. Artinya cuma, apa namanya, ngomong A, B, C dengan tidak ada seni untuk berbicaranya itu agak kurang Iya, bagus ya, betul ya. Pak. Dan di samping itu juga teman-teman dimanapun berada ini Diki, alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan Betul. Dinas Pendidikan melalui program Rumah Guru. Jadi teman-teman juga bisa menonton materi saya. Saya kebetulan Luar biasa. spesialisnya itu dari PNSP itu kan public speaking. Tapi di Betul. samping itu juga di Growth Mindset. Jadi Mindset. channel Rumah Guru itu boleh dibuka pada episode kedua ada Wah, materi luar saya biasa. tentang Growth Mindset. Luar biasa. Boleh. Mungkin mungkin bisa dijelaskan Pak Warek untuk growth mindset itu seperti apa sih, Pak? Oh iya, ini sebenarnya cabang ilmu yang memang sudah lama dilakukan riset Betul. dan salah satu inventornya ataupun penemunya adalah Prof. Carol Dweck saat itu Iya. yang hari ini di Yale University ya di Amerika. Jadi beliau melakukan komparasi di tahun 2006 beliau kalau tidak salah itu melakukan 10 sampai 15 tahun ya Betul. longitudinal itu risetnya, Penelitiannya luar penelitiannya biasa. bagaimana lulusan sekolah dari satu kelompok dan kelompok lainnya itu diikuti sampai pada level dia itu sudah bekerja, berprofesi dan lain sebagainya, sehingga pada level tertentu dikatakan dia disebut sebagai orang yang sukses. Maka daripada itu, beliau itu, Prof. Carol Dweck itu melakukan perbandingan apa saja yang sudah dilakukan oleh kelompok A yang memang belum bisa menjangkau pada level kesuksesan yang sudah dijangkau oleh level B Oke, itu. luar biasa. Nah, sehingga setelah dikaji banyak dan lain sebagainya, ternyata muncullah teori apa yang disebut dengan mindset tubuh, yaitu growth mindset. Luar biasa. Ya, jadi growth mindset tumbuh itu ataupun growth mindset ataupun berpola pikir tumbuh itu secara sederhananya dia senantiasa memiliki perasaan yang positif, pikiran positif, aksi positif, terus juga kebiasaan positif, karakter positif sehingga nasibnya ya pasti positif begitu ya. Betul Jadi betul. sesuatu hal yang positif membangun kegiatan yang memang positif itu berdampak pada perubahan yang luar biasa. Betul Nah, sekali, luar biasa. Jadi tidak diragukan lagi penelitian 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar. betul ya. Longitudinal research kan seperti itu. Jadi Ya, kita sendiri kalau sebagai, apa namanya, peneliti biasanya itu, apa, tidak sampai jangka panjang seperti itu ya, Pak, ya. betul ya. Karena kenapa? Karena berbenturan dengan biaya. Iya. Nah, ini mungkin, nanti bisa, apa namanya, bisa dibantu juga oleh, apa namanya, penyumbang dana seperti itu. Penyumbang dana mungkin karena kalau kita berbicara di pendidikan, termasuk saya di bidang olahraga atau di pendidikan jasmani, ya mungkin ada branding-branding yang dari merek-merek aparel yang Iya. supporting kepada akademisi seperti kita untuk meneliti lagi. Iya. Contohnya mungkin kalau di dunia, olahraga seperti ini Pak Warek. Jadi, ada yang namanya kita untuk peneliti contohnya meneliti sepatu bola. Sepatu Ya. bola secara, apa namanya, secara anatomisnya, secara fisiologisnya, setiap orang kan berbeda. Betul, betul. Tapi kalau di kita karena, tidak sampai seperti itu, ketika beli sepatu bola ya udah kayak contohnya nomor 40 ya udah sama nomor itu. Tapi Iya. tidak dengan kalau yang atlet-atlet yang sudah, Itu berbasis riset ya. betul kayak diukur untuk apa, panjang ininya berapa dan seginya berapa sampai ke kemiringan dari apa namanya, si apa, si kakinya itu sangat-sangat Hmm. di ini. Nah, kita mungkin di Penjas itu kita juga mengenal biomekanika olahraga. Biomekanika olahraga yaitu tentang, apa namanya, pengukuran dari segi sudut ataupun dari,
segi tendangannya itu diukur sampai sedetail itu, Pak. Detail sekali ya. Detail sekali, betul. Karena pengennya ya ke depannya kita punya Berarti punya ketika digunakan itu sepatu nyaman sekali berarti ya? nyaman sekali, betul, Karena Pak. anatomi Anatomi kaki kita itu sudah diukur, diukur betul-betul. betul. Karena Wah. setiap setiap individu itu mempunyai karakteristik, bentuk kaki yang berbeda-beda, seperti itu. Contoh Iya. kecilnya seperti itu, Pak. Betul betul. Mungkin harapan saya juga di nanti ketika UM, karena kita ini masih masih berkembang ya, Pak, ya, baru mulai, Baru mulai UM Kuningan. tapi saya percaya dengan adanya Pak Dokter Nanan ini ke depannya kita bisa berkembang, Amin, kita bersama. Sama tumbuh Kang Diki berkembang. juga ini luar biasa. Luar biasa, terima kasih, Pak. Beliau sangat humble ya, teman-teman, yang tadi saya sudah jelaskan dan sudah sebutkan di awal ini. Tidak ini, Pak, tidak pansos ini saya. Oke. Tidak pansos, ini benar-benar real karena Siap. saya membuka membuka podcast ini, saya menunggu beliau dari bulan Ramadan. Ramadan. Beliau masih sibuk. Iya. Saya memaklumi ini karena kegiatan beliau sangat banyak dan alhamdulillah hari ini sangat spesial di bulan April terakhir tanggal 30 beliau bisa menyempatkan hadir di Alhamdulillah. rumah saya. Jadi, apa sih, Pak, kita kan sebagai akademisi seperti itu ya. Iya, Jadi kita bicara dengan kampus kita dulu karena biar betul. tidak ada ketersinggungan di kampus lain. Kita bicara di kampus kita dulu. Menurut saya pribadi ketika UM waktu itu STKIP Muhammadiyah Kuningan di tangan Bapak, itu luar biasa untuk pesatnya, Pak. Iya, Mulai dari pertumbuhan mahasiswa dan juga fasilitas yang lain seperti itu. iya, Ya wajar ketika kita mungkin masih ada banyak, apa namanya, kekurangan ya, Pak. Itu iya. nanti kita perbaiki satu-satu dan itu saya sangat bangga gitu, Pak. Karena saya juga Alhamdulillah. termasuk alumni S1-nya dari STKIP Muhammadiyah Wih, Kuningan, dan sekarang jurusan sudah S3 PJKN. beliau ya. Keren sekali Kang Diki. Luar biasa ini berkat support-nya Pak Ketua waktu itu, Pak Ketua, Pak Nanang, karena beliau sangat mendorong sekali untuk dosen-dosen itu berkuliah sampai S3 atau program doktoral. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Sukses Jadi Kang Diki, jadi sukses. tidak ada yang namanya, saya dulu, baru kamu, enggak. Karena saya paham, beliau, mindset udah beda gitu, karena memang pengen orang lain juga berkembang dan, melihat potensi kampus nanti ke depannya itu, apa namanya, bisa lebih baik lagi, Iya, seperti itu. betul. Dan saya pribadi sih karena basically Muhammadiyah itu organisasi paling besar ya, Pak, ya, Iya, bahkan sampai ke luar negeri, saya bangga, Pak, bisa ada betul. di lingkungan Muhammadiyah ini, karena Alhamdulillah. alhamdulillah. Mungkin ke depannya nih, mudah-mudahan para petinggi di Muhammadiyah juga mendengar kita lagi ngobrol nih, Pak. Oh iya, Ya, insya Pak. Allah. Mungkin nanti bisa dibantu lagi nih, karena saya pribadi pengen di kampus itu punya sport science-nya, Pak. Amin, insya Allah. Iya. Sport Science ya. Bisa Betul, merespon perkembangan program studi kebutuhan program studi PJKN itu hari ini. betul, Sport Science PJKN. itu kan lagi ngepop hari ini ya. Betul. Harapan saya pribadi, Pak, untuk kedepannya nih, kita bicara dulu, apa namanya, prodi ya, untuk program studi. Kedepannya kita itu menambah lagi program studi, karena di olahraga sendiri tuh banyak cabangnya seperti kayak IKOR, atau Iya, ilmu keolahragaan, kepelatihan, betul betul. ada juga, apa namanya, olahraga rekreasi, dan Iya. lain-lain. Harapan saya, ini sambil curhat nih, Pak, karena Oh, boleh. beliau kalau di kampus sangat sibuk gitu ya, teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang bisa, ngobrol di sini santai gitu ya. Iya, Pengennya itu, Pak, jadi ada nantinya karena, apa namanya, kita sendiri, harus menambah, learning outcome untuk ke betul. depannya, seperti itu. Iya. Jadi itu sudah menjadi peta jalan pengembangan kampus Universitas Muhammadiyah Luar Kuningan. biasa. Jadi mohon doanya ini Amin, kepada Kang Dr. Diki ini amin, selalu mengawal mahasiswanya untuk terus berkreatif, amin. kreativitasnya ditinggikan karena kita akan menjadikan program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi ke depan ini akan menjadi fakultas. Wah, luar Wow. biasa. Ini seperti di kampus-kampus besar, Pak, ya? Iya, jadi Seperti nanti apa yang disampaikan oleh Kang Diki tadi ada beberapa cabang keilmuan yang menjadikan program studi, maka itu dinaungi di bawah naungan fakultas
Keolahragaan, luar keolahragaan. biasa. I Mengingatkan ini program studi olahraga di kita itu termasuk ikon pada level tidak sekedar Kuningan ya sebenarnya, betul tapi betul. kita sudah berbicara pada level minimal wilayah 3 Cirebon, Jawa Barat, Jawa Tengah juga, Pak, Jawa jangan Tengah juga lupakan. sudah masuk Betul. dan lain sebagainya. Karena kita juga memiliki para atlet yang Betul bisa betul betul. memberikan ataupun menyumbangkan prestasinya pada tidak sekedar level regional, tapi Betul, nasional. nasional. Begitu. Seperti kita tahu bahwasanya atlet-atlet kita juga atau mahasiswa kita banyak yang bermain di Liga 1 ya, Pak, ya. Iya, alhamdulillah. Seperti contohnya alumni ada Diki Indrayana yang sekarang bermain Sama-sama di Diki namanya ya? sama-sama Diki, Oh, makanya ini sama-sama Diki hebat, luar Pak, biasa ini. ya. Makanya ini hebat. Jadi Jadi hoki ya, kalau Diki itu hoki ya? betul, hoki sekali ini, Pak. Jadi Diki Indrayana sekarang bermain di Semen Padang, Pak. Ya, Alhamdulillah. Semen Padang Dulu terus pernah ada dari Borneo juga ya? Borneo, betul. Ada dari Bali United. Betul. Nah, itu Luar beliau biasa ya? pindah-pindah klub juga ya. Jadi terus untuk yang sekarang mungkin ada Dika gitu ya, Hmm, Dika Bayangkara dan Persistianto yang juga pemain bola dan masih banyak sebenarnya yang lain dan luar biasa. atlet MMA yang sekarang masuk juga Pak Warek itu Iksan Lani yang sekarang Hmm, main di One Pride dan rekornya 3-0 luar biasa. waduh luar biasa. Berarti itu di bawah binaan Coach Diki ya? Jadi Iksan nih harus nonton nanti Iksan ya, Keren Kakak luar Iksan. biasa ya. Dan juga Kakak. perlu perlu tahu, Pak Warek ini Kakak Iksan ini bukan dari sini, tapi luar biasanya itu dari Papua. Dari Papua ya? Iya. Jadi kita udah melebarkan sayap ke timur Indonesia, Pak. Aduh, salam Kakak Iksan ya. Ini bertemu di sini dulu dengan saya ya. Iya. Pokoknya, Pak Warek saya bangga sekali dengan bisa berada di Universitas Muhammadiyah Kuningan dengan Alhamdulillah. waktu yang saat ini. Kampus yang strategis dan memberikan ruang pengembangan skill dan kompetisi kita ya. Betul. Karena saya ngomong kayak gini biar, apa namanya, biar yang dari Kuningan ini nggak jauh-jauh keluar kota, Pak. Iya, Karena saya pribadi juga, merasakan apa namanya, di luar kota tuh seperti apa, karena kita pernah hidup di Jakarta, Pak, betul. gitu. Tapi karena mungkin, apa sih ya, passion saya di olahraga gitu ya, Iya, passion saya di olahraga pengennya gitu ya, mungkin ke depannya itu kita, lebih lebih proaktif lagi ya, lebih proaktif lagi, belusukan-belusukan ke daerah-daerah yang memang sangat terpencil juga, Pak. iya, iya, iya. Karena masih belum tahu nih, kayak misalkan nih PJKR ini apa gitu loh, ataupun, Iya. PGSD ini apa, atau ini apa, Jadi harus masih ada dijelaskan. wilayah-wilayah yang memang belum mengenal program Betul, studi kita ya. betul betul. Nah ini Siap. Ini jadi masukan ini betul, Pak, karena untuk memang tim di PMB. sini juga, banyak sekali yang memang harus, apa namanya, harus kita pelan-pelan karena orang tuanya di sini mindset-nya seperti ini, Pak. Kadang-kadang kalau orang tuanya sudah, apa namanya, sukses di kota Ya, dan dia punya perusahaan di sana, anaknya tuh nggak usah kayak mindset itu kayak, "Udah nggak usah kuliah, nggak usah kuliah. kerja aja udah Oh, dapat duit." iya, Jadi iya, iya. mindset seperti itu yang memang harus dirubah karena menurut saya pribadi, pendidikan ini adalah aset nantinya untuk kedepannya itu yang sangat berharga. Betul sekali. Pendidikan. Betul. Jadi ya saya nggak jauh ngomong-ngomong kampus lain, kampus kita aja, Pak. Ya, betul. Karena, terus kadang-kadang ada juga saya, penyampaian untuk beasiswa ke tiap-tiap individual ataupun ke tiap-tiap siswa itu kurang menyeluruh, Pak, kalau saya pribadi. Karena ada juga yang tidak tahu, "Ah, kuliah Iya, mahal." iya, iya. Padahal kalau di UM sendiri tuh cuma 3 juta dan itu dicicil gitu loh. Kalau mohon maaf gitu, kalau nggak tahu ya ini kampus antah berantah mungkin ya Pak, Iya, yang bukan di negara kita mungkin ya Pak ya gitu betul, ya. betul, betul. Kalau di negara yang lain gitu ya, ya harus harus awalnya dulu dong bayar kayak misalkan satu semesternya, satu satu apa, 1 juta Iya, contohnya, betul. Ini satu memang juta. betul ya kan Diki ya. Jadi lagi-lagi bukan urusan saya atau orang tua saya punya uang ataupun Betul tidak betul untuk betul. sekolah itu. Tapi kan berkaitan dengan tadi mindset, lagi-lagi Mindset, betul mindset ya. mindset, betul. Karena kita juga melihat bahwa ketika si mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu juga tidak secara otomatis mereka punya semangat tinggi untuk bisa mencapai prestasinya. Betul Bahkan beberapa tahun ke belakang saya itu melihat kok ini 10 besar, 6 besar, kok tidak didominasi oleh mereka yang mendapatkan beasiswa? Nah, ini betul kan berarti ada apa betul, ya? ada gap di Ada situ, gap. betul. Padahal kita berharap ini akan menjadi solusi kalau misalnya
mereka yang ingin kuliah, kita berikan akses beasiswa, lalu betul, mereka juga bisa meningkat prestasinya. betul, Ternyata hari ini belum bisa membuktikan 100% betul, bahwa yang disupport secara beasiswa mereka betul, juga serius untuk belajarnya. betul, betul. Nah, ini PR, lagi-lagi PR PR gitu. besar kita Betul, untuk membangun mindset itu ya. betul. Karena betul, karena saya pribadi, sangat ingin ya, sangat ingin semua dari Kuningan ini di UM aja kuliahnya gitu, Pak, ya, jangan jauh-jauh gitu ya. Karena gini, kalau menurut saya pribadi, yang mengembangkan daerah kita kalau bukan kita siapa lagi? Iya, Kalau dari ini ke sana, ke sana, ke sana, nanti di Kuningnya kosong loh. iya, Betul nggak, Mas? betul. Jadi buat teman-teman nih, sambil saya apa namanya, eee, apa namanya ya, kayak beriklan gitu ya, Pak, ya, beriklan untuk Universitas Muhammadiyah Kuningan. Bagi teman-teman yang belum bergabung, yang sudah lulus SMA, jangan khawatir. Di Universitas Muhammadiyah Kuningan itu biayanya bisa dicicil. Iya. Dan Ya, Pak, ya? alhamdulillah kita karena sudah jadi universitas ya Kak Diki ya. Betul. Jadi kita total memiliki 14 program studi. Luar Luar biasa. biasa. 14 program studi itu berarti ada pendidikan teknologi informasi dan komunikasi, PTIK, ada pendidikan jasmani kesehatan dan kreasi, PJKR, yang ini jagoannya adalah Pak Dr. Diki, lalu ada pendidikan matematika, PMTK, ada juga pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, PG PAUD, ada pendidikan bahasa dan sastra daerah, PBSD, ada juga pendidikan guru SD, PGSD, ada juga yang di kesehatannya ada D3 dan S1 farmasi, masih luar biasa. ada juga rekam medik, Fisioterapi, ada fisioterapi, betul. ada Kebidanan ya? peternakan, Peternakan, kebidanan ya, Pak? kebidanan enggak? Kebidanan berarti perawat? Enggak, belum ada Belum kebidanan. ada. Nah, itu harus Oke, ada nih nanti Pak Warek insya ya. Allah. Terus juga ada manajemen dan bisnis, Manajemen dan ada bisnis, juga hukum, hukum, dan juga ada sistem teknologi informasi. Jadi nanti luar biasa. kalau misalnya Kang Diki itu bertanya kepada anak SMA mau ngajar IT itu berarti kan ke PTIK. Tapi kalau Betul, misalnya mau mendalami IT saja itu masuknya ke sistem teknologi informasi ataupun betul, program studi STI. betul. Nah, Tapi begitu. kadang-kadang gini loh Pak, kadang-kadang orang tua ini berpikir kayak misalkan, wah anak saya masuk PJKR, nanti jadi guru olahraga. Ya, betul. Enggak semua sebetulnya Pak. Kalau orang tua kan, oh, kalau jurusan itu nanti kerjanya itu. Nah, betul. Padahal kalau misalkan kita, berbicara banyak tentang penjas, seperti itu ya, Iya, bahkan alumni-alumni kita nih banyak yang di leading sektor pemerintahan yang lain gitu loh Pak. bahkan di luar skill dia ya bekerjanya ya. Betul, Wah, akan tetapi karena memang, penyetaran ijazah seperti itu ya, iya, sama S1 gitu ya, iya, ya jadi akhirnya bisa gitu loh, Pak, iya, iya, ininya. iya. Jadi, contohnya gini, kalau misalkan saya nih sebagai, lulusan PJKR atau pendidikan jasmani, kita tidak bergelut saja untuk nanti jadi lulusan itu jadi guru, enggak. Betul, betul, betul. Contohnya kalau kepakaran saya di pelatih, ya Iya. nanti ambil lisensi dulu dong, ambil lisensi dan itu bisa jadi pelatih, Pak. Kalau Oh, memang passion di sana ya Pak, ya, seperti itu. iya, iya. Ataupun saya mau menjadi seorang, masseur Iya, iya. ataupun, kayak misalkan, sport massage seperti itu. Karena memang Berarti itu nanti mengambil kelas lisensi, spesialis lagi ya? Oh, betul betul, lisensi, lisensi, lisensi ya, ya. lisensi. Jadi, apa namanya, jadi guru bisa, untuk jadi masseur pun bisa. Karena memang di industri industri olahraga sekarang ini sangat berkembang pesat, Pak. Iya, iya. Kalau misalkan ada yang namanya tadi sport science, di dalamnya itu banyak sekali, ada fisiologi, ada biomekanika, terus ada fisioterapi, ada dokter keolahraganya juga, Pak. Waduh, banyak. Nah, iya, Insya Allah, insya Allah. psikolog gitu. Jadi memang sangat, memungkinkan nantinya ketika master juga termasuk seperti itu ya, masuk sport science. Nah, itu bisa menjadi, apa namanya, penambahan kita untuk uang saku gitu loh, Pak, ke Hmm, depannya. Jadi iya, iya. jangan teman-teman nih jangan jangan berpikiran mindsetnya, "Ah, saya mau jauh aja nih kuliahnya buat main." Kayak gitu kan ada yang mindsetnya seperti itu ya, Pak, ya. Waduh. Gen Z itu seperti itu. Mungkin tanggapannya seperti apa, Pak? Jadi memang ketika kita melihat perubahan karakter hari ini, itu tidak Betul, terlepas juga dari parenting yang sudah diberikan parenting, betul. ataupun bagaimana orang tua memberikan pendidikan, pembinaan, pembimbingan kepada anaknya itu sendiri. Jadi Betul, kita melihat bahwa beberapa dekade
terakhir ini kita melihat ada perbedaan yang sangat drastis. Ketika proses pembelajaran di kelas, dulu itu mungkin zaman saya, mungkin di atas saya, ketika guru itu memberikan pendidikan kepada anak atau pengajaran di kelas itu dan ada sedikit kesalahan atau kekeliruan, maka menghukum dengan cara fisik. Betul. Dan si guru biasa aja, Betul si betul. muridnya biasa aja Betul begitu betul ya. betul betul. Orang tuanya biasa aja, itu Biasa kan aja, itu kan betul. lagi dididik ya. Betul betul. Akan tetapi generasi hari ini tidak bisa. Betul, Karena yang bergeser. nanti yang akan maju itu adalah orang tuanya. Bahkan bisa jadi orang tuanya itu akan mendatangi ke sekolahnya dan Betul betul. langsung melaporkan ke Kepolisian. kepolisian dan Ya, sebagainya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa ketika kita ingin memperbaiki pendidikan ke depan termasuk juga generasi zilenial betul. agar tidak menjadi generasi sandwich misalnya, ada Betul. penyebutan demikian ataupun generasi strawberry katanya. Iya iya Nah, iya ini iya iya. harus disangkal nih oleh generasi zilenial. Maka orang tua memiliki peran penting untuk memberikan ruang pengembangan kepada anaknya, lalu juga memberikan challenge bagaimana si anak itu bisa berjuang secara mandiri, Betul. lalu juga memperkenalkan apa yang disebut juga dengan konsekuensi atas perilaku, atas pilihan, atas keputusan dirinya. Betul. Sehingga mereka menjadi mandiri. Betul. Nah, karena resilience ya bagaimana mereka itu bisa kuat, bisa confidence ketika memang orang tuanya itu senantiasa memberikan challenge. Silakan, kamu kalau mau sukses berarti kamu harus belajar. Betul. Target baca buku setiap hari. Kalau mau jadi atlet berarti harus disiplin Betul olahraga. betul betul. Lalu berikutnya juga harus bangun pagi, Betul. harus mengkonsumsi makanan minuman yang Bergizi. bernutrisi tinggi, bergizi. Betul betul, Pak. Lalu juga tidur jangan terlalu malam. Nah, ini kan bagian Parenting-nya itu loh, Pak. parenting-nya ini Betul. harus dibangun. Betul betul betul. Jadi bagaimana mungkin kita misalnya orang tuanya itu melihat bahwa kesuksesan seorang atlet pemain bola contoh siapa ya kalau untuk di Indonesia termasuk yang sukses Yang sukses sekarang di Indonesia untuk lokal ya, Pak, ya? untuk lokal misalnya. Contoh Egy Maulana Fikri. Nah, contohnya Egy Maulana Fikri. Nah, si Ya. orang tua itu melihat bahwa ini anak saya ingin seperti Egy Maulana Fikri. Fikri. Betul. Nah, si orang tua juga ini harus bisa membreakdown tuh Betul. aktivitas yang sering dilakukan oleh dia untuk mencapai atlet itu apa. Betul. Dan tentunya orang tua ini harus mendisiplinkan dari mulai sekarang. Kalau istilah bukunya si James Clear Atomic Habit itu, Iya. nah bahwa perubahan yang secara bertahap tapi dilakukan secara konsisten ini akan berdampak pada perubahan yang sangat dahsyat di masa mendatang. Luar biasa. Oleh karenanya, parenting ini sangat penting. Betul. Sehingga beberapa minggu, mungkin sebelum 1 minggu ya, saya pernah membaca Kang Diki di koran, salah satu surat kabar besar mainstream di Indonesia itu, Pak Mendik Dasmin itu menyebutkan bahwa kelak dari 24 jam ajaran kewajiban 24 jam kewajiban guru mengajar nanti akan dikurangi menjadi 16. Oh, 8-nya itu nanti akan dibagi lagi bagaimana si guru itu bisa menjadi pembimbing bagi anak-anaknya, berarti kompetensi bimbingan konseling ini harus betul. dimiliki. Oke. Yang kedua, guru juga harus selalu meningkatkan kualifikasinya bagaimana upscaling, reskilling melalui pelatihan Betul. ataupun misalnya training dan coaching. Betul. Lalu yang tidak kalah penting juga, seorang guru, seorang pengajar juga harus aktif di masyarakat. Betul. Artinya bahwa ketika memang framework of education di kita itu, kerangka pendidikan di Indonesia itu adalah sebuah kerangka yang menyeluruh antara emosional, antara intelijensi, antara spiritual, maka di sana ada parenting. Di Betul. sana ada orang tua yang hadir untuk bisa membreakdown aktivitas anak Betul. untuk mencapai kesuksesan kelak seperti apa. Hari ini harus seperti apa si anak Betul. itu. Betul. Sehingga sebagai praktisi pendidikan, kita tentu menyampaikan kepada orang tua bahwa jangan sampai melihat
Egy Maulana Fikri itu sukses hari ini, tapi aktivitas yang bisa mendorong ke arah Betul, sananya apa gitu ya. betul betul. Kesehariannya, terus juga kedisiplinan merawat kesehatannya Betul dan lain betul betul sebagainya. betul. Nah, mungkin itu ya, Betul, jadi parenting itu sangat penting. luar biasa ya. Jadi memang untuk didikan seorang orang tua gitu di rumah itu sangat menentukan nanti hasil Penting ya, anaknya gitu, Pak, ya. betul. Betul. Karena orang tua itu, rumah, kalau dalam agama kita itu kan madrasatul ula ya, ataupun pendidikan pertama. Betul. Jadi jangan sampai seorang tua, bapak ibunya itu karena sibuk kerja, dia punya duit, dia melepas, Melupakan anaknya gitu. melupakan anaknya. Betul. Karena kan saya sudah bayar ke sekolah Anda. Lalu kok ini anak saya nggak berprestasi Pak Diki. Setelah itu marah-marah ke guru, oh mohon maaf, selama sebanyak mungkin jam di sekolah tidak sebanyak di luar. Betul, betul, Apalagi ketika kita sedang makan nih. Nah, betul. itu paling strategis tuh, ngomongin ke anaknya rileks, Betul betul atau betul. sambil nonton TV, ngobrol dengan anaknya, bagaimana membangun engagement dalam Betul. keluarga itu. Betul betul betul. Ketika si anaknya itu menjelang tidur, diberikan cerita-cerita yang misalnya sifatnya heroik, bagaimana si anak itu melahirkan ataupun bisa menumbuhkan dirinya sebagai pribadi yang visioner ke depan Luar tuh. biasa. Jadi memang saya tertarik nih dengan parenting ini karena memang saya juga mempunyai seorang anak ya, Pak, ya. Alhamdulillah. 2 orang anak bahkan. 2. Saya bertanya, jangan-jangan oh, harusnya 2 ya? Cewek Wah, semua ya? cewek cowok, Pak, Oh, cewek cewek cowok. cowok, Jadi alhamdulillah. ini luar biasa ilmunya karena saya tidak mendapatkannya itu ketika saya pendidikan secara formal. Iya iya. Jadi memang hal-hal yang seperti ini yang saya dapatkan ketika saya, apa namanya, kopdar seperti ini atau kopi darat, Pak. Ini Oke. luar biasa dan itu tidak lain bukan dari orang tapi dari bapak sendiri, ayahanda saya sendiri ketika di kampus, Pak. Luar biasa. Betul betul. Ini parenting memang sangat awalnya mungkin ya step pertamanya ini untuk menuju kesuksesan. Artinya ini peran orang tua ini sangat sentral di sini ya, Pak, ya? Penting banget orang Penting tua banget itu. seperti Jadi itu. jangan sampai mengatakan bahwa selesai dengan uang karena juga hari Betul. ini kita melihat dari mulai TK aja sudah ada TK unggulan, lalu naik ke SD, SD unggulan juga ada, Betul lalu betul. berstandar internasional banyak dan lain Iya, sebagainya. Setelah itu, ini yang keliru bagi orang tua, betul menyerahkan 100% anaknya ke lembaga itu. betul. Sementara ada sisi-sisi lain yang memang tidak tersentuh oleh guru di sekolah dengan Betul betul. keterbatasan aspek waktu, aspek psikologis, juga karena kan banyak yang dirawat oleh guru Betul di sekolah betul. itu. Maka peran orang tua ini sangat penting sehingga siapapun yang bisa bersuah pada kesempatan kali ini bersama kami, jangan sampai mengabaikan waktu di rumah. Betul, luar biasa. Ini yang sangat sangat poin pentingnya ya ataupun, central of point ini di jangan lupakan waktu di rumah. Ini luar biasa, Pak. Banyak yang pikir itu dalam 1 minggu itu ada kesibukan berbagai hal dan sebagainya. Betul Oh, nggak masalah. Tapi ketika Kang Diki itu menyempatkan waktu misalnya hanya untuk main ke taman kota, betul. hanya beberapa jam, bisa memeluk, bisa bercengkrama dengan anak, bisa ngobrol. Mmm, Kan si anak itu kan didewasakan dengan usianya Kang Diki. betul betul Jadi kalau misalnya kita itu punya anak hari ini 2 tahun, betul. bagaimana kita itu mendewasakan dia di usianya? Dalam artian bahwa maksud didewasakan seperti apa? Kalau anak 2 tahun itu berarti kita sudah memberikan tantangan bagaimana dia itu bisa menyelesaikan puzzle misalnya. Iya, Ataupun dia juga bisa membuka menutup, laptop betul. ataupun juga bisa menutup, mengunci pintu. Nah, Pintu, itu salah satu bukti kedewasannya. Atau membawa kotoran buat kotoran ya, baju kotor baju kotor. jangan sampai disimpan di kamar. Betul. Nah, bukti tanggung jawab itu kita implementasikan dari komunikasi pendidikan kita dengan cara mendewasakan anak kita sesuai dengan Usia usianya. luar biasa ya. Maka itu ada kedekatan atau bahasa Kang Diki itu ada istilahnya itu apa yang disebut dengan family engagement, Luar biasa. keterikatan keluarga. Betul. Jangan sampai melihat hanya video call, ayah di mana, bunda di mana. Sementara anak-anak kita itu dititipkan di neneknya terus-menerus, di kakeknya, ataupun di saudara di tetangga. Betul betul betul. Sentuhan langsung tidak ada. Betul. Nah, ini jadi saya luar biasa sekali, Pak. Ilmunya saya semakin bertambah.
Maksud saya tuh gini, Sering aja, Kak. iya, sharing-sharing betul, Sering alhamdulillah, aja. karena memang Bapak juga sudah saya anggap sebagai ayahanda saya sendiri, ya di lingkungan kampus seperti itu ya, Pak, ya. Jadi memang kalau ilmu yang ini sangat jarang, Pak. Kenapa? Saya tadi tidak tahu yang namanya parenting, artinya parenting saya tahu, maksud saya tuh ketika, detail poinnya itu saya nggak tahu. Dengan tadi yang kata Bapak, jangan lupakan waktu di rumah. Sementara banyak orang tua, termasuk saya pribadi, karena saya, bukan tipe orang tua yang, apa sih Pak ya namanya, mungkin, terlalu protek terhadap anak. Jadi kayak Iya, misalkan contoh kecilnya tadi main HP lama ya Pak ya. iya. Itu mungkin, tipsnya Pak, mungkin seperti apa gitu loh Pak? Oh ya, ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang masuk ketika Iya. saya mengisi seminar Nah ini nih nih. parenting dan sebagainya. Ini Pak, bagaimana Pak? Satu sisi orang tua itu kan ingin memberikan wawasan baru tentang gaulnya anak-anak hari ini. Betul Berarti kan betul. boleh nggak sih memberikan HP ataupun ponsel ataupun gadget dan sebagainya? Ya boleh. Boleh, Tapi tentu ada aturan, betul. ada regulasi. Ada rules-nya Misalnya ya, Pak, ya? ada rules-nya. Bagaimana si anak itu kan punya tanggung jawab bahwa saya tidak sekedar main game, Betul tapi juga ada sisi lain tanggung jawabnya bagaimana, kapan, jam berapa mereka mandi, jam betul berapa mereka harus makan, jam berapa betul mereka harus mempersiapkan diri untuk sekolah, untuk betul betul ngaji dan betul. lain sebagainya. Maka timer ini penting. Timer. Jadi bisa dipantau oleh orang tua HP yang kita berikan kepada berapa anak, misalnya anaknya 2, anaknya 3, tapi kan kendali itu bisa dari bapak ataupun dari ibunya, dari ayah bunda itu, bila mana satu hari itu 2 jam, setelah itu mati HP Matikan. tersebut. Atau secara otomatis. Kita Betul. menggunakan sistem pemantauan orang tua. Oke. Intinya si anak itu juga bisa disiplin. Oh ya, saya hanya 2 jam. Setelah itu saya juga harus memaksimalkan aktivitas saya yang lain. Di luar. Di luar. Kalau untuk nge-game berarti kan kita enjoy, untuk rileks sesaat dan lain Betul sebagainya. betul Nah, betul betul. jangan sampai memaknai bahwa tujuan dia beraktivitas keseharian itu untuk game itu aja dan Betul sebagainya. betul Nah betul. itu, jadi ada aplikasi pantau orang tua. Nah Pantau itu orang kita tua. kita Oke, luar gunakan, biasa. gitu. Kadang-kadang kita kalau melarang juga itu sebenarnya tidak bagus juga. Oh tidak Tidak bagus? bagus karena kenapa? Mhm. Anak itu harus juga melek teknologi, Pak. Iya, Betul kan, Pak? nggak Seperti bisa. itu. Kalau misalnya kita larang, kita tanpa memberikan Edukasi. edukasi, tanpa Betul. memberikan juga alternatif, mereka akan berontak juga. Betul, Pak, betul. Nah, Karena kan tantrum ya, Pak, ya? tantrum, nanti sebentar kemudian anak kita kan bertemu dengan anak tetangga, adik saudara, dan sebagainya yang menggunakan gadget. Betul. Pada akhirnya jangan sampai anak kita itu mencari informasi, mencari perlindungan, mencari wawasan ke orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Bayangkan kalau anak kita dilarang, gak boleh main HP. Setelah itu tanpa sepengetahuan kita kan kita nggak mungkin 24 jam memantau dia ya. Betul betul betul. Dia main ke tetangganya, lalu anak tetangganya itu menggunakan gadget dan juga aplikasi yang memang kurang baik, Betul. anak kita masuk ke dalam jebakan itu. Gimana Jebakan. coba? Iya, betul. Tapi kalau diperkenalkan, oh ya ini aplikasi boleh digunakan, game juga boleh, tapi dibatasi sekian Jam. jam. Setelah itu Betul. kalau misalnya menginginkan penggunaan, ada syarat misalnya, apakah harus bersih-bersih dulu, Betul betul. apakah harus mandi dulu, Betul. apakah harus makan dulu, apakah harus sholat dulu, apakah harus setor hafalan berapa ayat dulu. Nah, kita Iya pakai iya strategi iya itu iya tuh. iya iya. Jadi Karena tetap ada edukasinya. betul. Karena bagaimanapun, apa namanya, agama tetap paling paling pertama ya, Pak, Agama ya? nomor satu. Betul. Betul begitu. Karena, apa namanya, kalau dia tiangnya tidak agama itu kan tiang, Pak, ya? Iya. Kalau tiangnya dia tidak kokoh, dia akan hancur ya, Pak, ya? Akan apa namanya, ngagolepak gitu kata orang Sunda mah ya. Jadi luar biasa bahasan kali ini teman-teman, tidak hanya di pendidikan, beliau juga menyampaikan tadi tentang bagaimana sih kita sebagai orang tua parenting kita harus Iya, bagaimana, dan memang waktu di rumah itu memang sangat berharga ya Pak, seperti itu. berharga Sangat banget. berharga. Karena kita tahu bahwasannya di gadget sekarang bahkan luar biasa untuk pemikirannya itu sudah beberapa step di depan kita Pak. Contohnya kayak Iya, misalkan aplikasi-aplikasi yang memang seperti itu ya, kayak kita tuh nggak tahu tapi mereka udah tahu, Pak. harus lo tahu ya. Ya, aplikasi-aplikasi mungkin yang kayak contoh kecilnya saja untuk ngedit ngedit video. Mereka gampang sekali. Bahkan saya kalau dulu itu kayak
oh kok bisa gitu ya anak kayak misalkan ASD, tapi saya sendiri tidak apa, tidak antisosial seperti itu, tidak. Iya. Bahkan saya sangat apresiasi mungkin nanti ke depannya ketika ada kelas, apa namanya, kelas, coding Siap, secepatnya ataupun nanti. kelas itu, nah ini nih coba Iya. Jadi dikletek nih, insya Allah nanti dikritik-kritik. ini Mahaka Training Center juga nanti Nah, gitu. akan collab Divisi dengan IT berarti ya, Pak? divisi IT Luar biasa. dengan Kang Diki. Setelah itu juga para praktisi dari UM Kuningan juga kita akan Betul. membuka kelas coding untuk Wush, anak-anak SD. Mohon doanya. luar biasa, betul, Pak. Karena di zaman sekarang, Pak, saya pribadi yang memang, belajar coding juga, Pak, karena, Ya. passion saya itu memang di IT juga, Pak, gitu. Waduh, Itu sangat olahraga IT banyak sekali ya, Mason. Massage. enggak, kalau mesin masak enggak, Pak. Saya di fisiologinya. Nah, apa sih namanya, sangat sangat rumit gitu, Pak, sangat Iya, rumit. Bahkan sesederhana membuat kayak misalkan gambar gerak atau berformat zip gitu, iya, GIF, itu, anak sekarang itu udah pandai loh, Pak. pandai. Luar biasa. Kedepannya saya mungkin pengen anak-anak itu harapan saya Pak nih ke Iya, Mahaka, termasuk ke Bapak juga pribadi, nanti ketika ada kelas coding kedepannya jangan sampai stuck di situ Pak. iya, Mungkin nanti bisa, ke After Effects ataupun ke aplikasi yang lain yang memang nantinya itu bisa jadi lahan ataupun, project kedepannya untuk membuat film. iya, iya. Karena kita tidak bisa pungkiri industri film di nasional pun di internasional itu merupakan, industri yang sangat terbesar, Pak. Waduh, luar biasa. Nah, ini nyambung banget Kang Diki ya. Betul. Jadi kemarin saya juga kedatangan teman saya dari Betul, Jakarta. luar Dia biasa. juga memang di industri film besar. Nah, Jadi insya Allah nyambung akan lagi nih, Pak, ya? nyambung ya. Iya. Kita akan mengangkat gagasan-gagasan yang hebat yang bisa kita angkat pada level nasional bahkan internasional dari Kuningan. Ah, Karena luar mengingat Kuningan biasa. itu kan memiliki kekayaan yang luar biasa Kang Diki. Betul betul betul. Bagaimana kalau misalnya Kang Diki itu kan kita keliling ya dari mulai Gunung Ciremai Betul terus betul. juga kaki gunung, lalu kita juga ke Palutungan, lalu Betul kita betul. juga ke Cicerem, lalu kita Cicil. juga ke berbagai tempat wisata dan lain Betul sebagainya. betul. Kita rencananya akan angkat menjadi sebuah film. Wah, luar Nah, jadi biasa. mohon doanya nih Kang Diki, kok Amin amin nyambung amin. terus ya? Iya, nyambung Nah, terus, nyambung luar terus ya? biasa. Jadi insya Allah bahkan skripnya juga sudah jadi, Luar biasa. tapi kalau judulnya masih Masih dirahasiakan, dirahasiakan. karena kita juga akan sounding ke beberapa tokoh Iya, di Kabupaten Kuningan termasuk dengan Pak Bupati, lalu juga dengan para tokoh budaya agar memberikan masukan. Jangan sampai Kabupaten Kuningan tercinta itu ternyata ini potensi alamnya luar biasa, betul. tapi ternyata banyak orang tidak tahu Tidak begitu. tahu, betul betul betul. Jangan sampai justru orang lain yang akan menjual Kuningan begitu. Nah, itu. Kitanya sendiri karena nggak tahu begitu ya. Betul. Jadi ini mohon bantuannya nanti Kang Diki suatu Siap, saat insya Allah. saya juga akan undang untuk memberikan masukannya karena pasti beberapa scene juga saya butuh ada di tempat wisata, ada di sekolah, Betul ada betul betul. mahasiswa, pokoknya kekayaan Kuningan akan kita Betul. angkat dan insya Allah ini akan mendunia ini filmnya. Luar biasa. Bagus sekali. Amin amin amin. Nyambung lagi, Pokoknya nyambung ya, lagi. nanti mungkin ini juga Pak, apa namanya, karena industri film yang tadi saya sudah sebutkan, Iya. di kita harus dibuka juga Pak untuk jurusannya. Jurusan iya, Oh, perfilman ini Pak, karena bagaimanapun waduh, Kang Diki sudah banyak tuntutan ya iya, ini ya. ada banyak ya. Iya, Fakultas, fakultas, ini film. film. Waduh, waduh. Ini buat kemaslahatan umat juga, Pak. Insya Allah, insya Gitu. Allah. Amin, amin, amin. Amin. Ya pokoknya ini petinggi-petinggi dari Muhammadiyah gitu ya. Ini ayahanda saya gitu ya. Saya mewakili ayahanda nih saya bilang gitu ya. Tolong dibantu di Kuningan nih biar karena potensi kita SDM-nya banyak ya, Pak ya. Insya Allah. Ya, seperti Ini kan itu. luar biasa, Kang Luar Diki ya. biasa, luar biasa. Mungkin kedepannya saya juga pengen Kuningan, Kuningan setara dengan UMY. Amin. Gitu. Ya, kalau kita lihat sejarahnya kan itu tidak bukan 1 tahun 2 tahun ya Pak ya. Tidak. Jadi Panjang ini. sangat panjang sekali, sangat sabar gitu. Iya, Bahkan kampus-kampus yang lain, saya nggak mau nyebutin ya Pak ya. Kampus yang lain aja ya Pak ya, iya, itu membutuhkan beberapa tahun, puluhan bahkan mungkin ada yang 20, 30 tahun iya. pengembangannya Pak ya. Betul. Kita jadi jangan sampai nuntut kita baru baru dari kalau STKIP dari 2009 ya Pak kurang lebih ya? Iya, 2009, baru seumur jagung.
gitu ya Dan maksudnya. universitasnya baru 6 bulan. Baru 6 bulan, gitu. Tapi luar biasa kepercayaan publik kita udah mulai naik. Seiring kayak Alhamdulillah. misalkan untuk di prodi saya sendiri di PJKR itu kelasnya naik, Pak. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Jadi, berarti kan, kepercayaan publik ini bagus ke kita. Alhamdulillah. Nah, mungkin, ini untuk, yang lain juga, saran Bapak nih untuk menjaga relasi ataupun kepercayaan publik kita itu seperti apa, Pak? Oh Ini iya. buat teman-teman kita di kampus nih, Pak. Oh iya, 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 iya. gitu. Jadi ketika berbicara masalah legitimasi publik ini sangat penting. Nah, ini. Jadi ketika kita Sebentar, hanya Pak, ini legitimasi apa nih, Pak? Saya kurang paham juga nih. Oh, iya. Jadi kalau bahasa saya legitimasi itu adalah wibawa ya. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang saya tidak dapatkan. Jadi saya dapatkan dari Iya. Bapak, legit. Iya. Jadi ketika kita itu gaya di kampus, punya banyak kawan, Betul. diakui sama teman-teman dan sebagainya, itu belum menjamin kalau kita itu tidak memiliki legitimasi atau tidak Betul. memiliki wibawa atau tidak memiliki rekognisi publik, Hmm, pengakuan ya. publik. Trust of public ya. Trust publik dari publik itu. Oleh karenanya, bagaimana sih ketika kita ingin di kampus juga aktif, Betul. lalu kita juga secara publik juga diakui dan lain sebagainya, jangan lupa implementasikan teoritis, nilai-nilai teoritis, normatif, konseptual di kampus itu pada level masyarakat yang Nah, praktis, betul. operasional, Betul. taktis. Betul. Sehingga kita tidak bisa ketika kita itu memaksakan bahasa kita, memaksakan gagasan kita ke Betul. masyarakat Betul. yang memang secara pendidikan juga berbeda, secara latar belakang organisasi juga berbeda. Betul. Tapi kita harus membaur kepada mereka Betul. sehingga pada saatnya gagasan-gagasan yang kita bawa tentu akan mudah diterima oleh Nah, masyarakat. ini Gitu. luar biasa. Lahirlah apa yang disebut dengan dari apa itu, public trust. Public Nah, trust. Ya, jadi kepercayaan kepercayaan publik. publik itu. Betul. Nah, public trust itu tentu lahir dari personal branding dulu. Betul, 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 betul. Personal branding itu yang paling mudah itu adalah dengan cara belajar. Nah, Hmm, ini. belajar di kampus UM Betul. Kuningan, lalu juga aktif di organisasi, lalu bagaimana mengimplementasikan pada level masyarakatnya. Maka dari personal branding itu, maka muncullah trust personality, yaitu kepercayaan pada diri sendiri, lalu berakhir pada public trust. Luar biasa. Iya. Karena, gini Pak, saya pribadi, apa sih namanya, ketika saya di kampus sebagai dosen, balik lagi ke rumah itu jadi masyarakat biasa, Pak. Betul. Kita harus Kita meninggal harus mengakui itu. betul, Jangan betul, kita membawa karena kita gelar, doktor, betul. profesor, Nah kita itu. juga jabatan di kampus tinggi dan sebagainya. Lalu datang kemanapun kita membawa jabatan. Oh, Nah, betul. nggak bisa Itu dong. paling nggak boleh ya, Pak, ya? Nggak Betul, boleh. karena ya itu tadi, kepercayaan publik kepada kita ini kalau misalkan kita wow, angkuh atau seperti apa itu Oh, akan habis. sedikit-sedikit akan memudar. Nah, itu yang nggak boleh, Iya, Pak, ya? iya, betul. Gitu, kadang-kadang kan ada juga yang haus dengan kayak misalkan, apa namanya, apa sih namanya kayak gitu tuh, haus pujian apa Ujian. intinya, kayak gitu. Itu yang nggak Gila boleh hormat. sebetulnya. Gila hormat, gitu, kalau bahasa Bapaknya itu gila hormat. Nah, itu yang tidak boleh dan Nggak boleh. betul, kita sebagai akademisi itu tertantang sebenarnya, Pak. Tertantang kenapa? Karena, kita masyarakat berpikiran bahwasanya, "Oh, ini kalau diibaratkan nih, orang pinter," gitu, karena Iya, sudah menyelesaikan S1, S2, bahkan S3, iya. seperti itu. Nah, itu yang harus kita jaga di, eee, public trust-nya atau trust of public-nya itu, percaya itu yang sangat susah, Pak. Iya, Kenapa? Ketika kita, balik lagi ke masyarakat, kita harus berbaur dengan kayak contohnya kulturnya. iya, Kultur di masyarakat seperti apa. Tapi kita juga harus memfiltrasi ya, contohnya anak kita lah di lingkungan yang memang kurang bagus itu, anak-anaknya atau bahasanya mungkin seperti itu ya, Pak. iya, betul. Bahasanya. Tadi kan kata Bapak ada namanya parenting. Nah, itu dia. Nah, kadang-kadang kita itu, tidak bisa memfiltrasinya, kadang-kadang seperti itu. Karena ajakan dari luarnya ini yang sangat, beresiko gitu, Pak. Betul, betul. Dan saya sebenarnya bangga sih, Pak, terhadap, siswa-siswa yang ada di Kabupaten Kuningan ini khususnya. Iya, Karena memang, kalau misalkan berbicara tentang SDM,
Kita sangat banyak, Pak. Nah, mungkin karena, di kampung-kampung itu banyak sekali yang kurang komunikasi terkait dengan penyuluhan dari kampus-kampus. Contohnya kan Ya, kadang-kadang kampus ini kita, sasarannya ke SMA itu cuma mungkin lama 1, 2 jam selesai ya, Pak, ya. iya, Tapi masih banyak kayak di dalamnya, pelosok-pelosoknya lagi itu yang kurang infonya. Kadang-kadang kan kita menyampaikannya itu tidak ditangkap secara secara penuh oleh siswa itu. Itu salah satu yang memang mungkin itu, apa sih, PR kita, Pak. iya, boleh. Karena saya pribadi pengen, di penyerapan untuk mahasiswa di kampus kita tercinta di Universitas Muhammadiyah Kuningan ini, itu bisa, apa sih, bisa banyak, Pak. Iya, iya. Bisa banyak. Kenapa? Karena yang saya pikirkan, aset berharga ketika SDM di Kuningan ini unggul, otomatis ekonomi juga unggul, Pak. Iya, pasti itu. Jadi ketika kita berbicara masalah pendidikan, saya sering menyampaikan di depan publik itu, investasi tanpa polusi itulah di pendidikan. Betul. Karena ketika kita itu berbicara tentang pasar, Betul. bagaimana kita juga meningkatkan PAD kabupaten, Betul betul betul. pendapatan Asli daerah. asli daerah itu salah satu cara yang paling strategis karena kita perspektif pendidikan ya, Betul. tidak repot-repot dan sebagainya, maka kualitas pendidikan, lembaga pendidikan kita perbaiki, lalu nanti kan Kabupaten Kuningan akan menjadi destinasi pendidikan yang luar biasa. Luar biasa. Ketika berkumpul banyak orang datang ke Kuningan, ini pasar terbentuk nih. Betul betul. Kalau pasar udah terbentuk, pasar itu kan manusia. Betul betul betul. Maka dari A sampai Z kebutuhan mereka itu bisa Terpenuhi. kita tawarkan, Betul. bisa terpenuhi, maka lingkaran ekonomi kita, bisnis Betul. kita ini jalan Betul. semua di Kabupaten Kuningan. Jadi kita bersama-sama bagaimana meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di Kabupaten Kuningan. Nah, Nah, itu. Karena itu juga akan menjadi salah satu PAD ya, Pak, ya? iya, Pendapatan asli iya. daerah di Kabupaten Kan Kuningan. sekarang di UM Kuningan dulu pertama kali STKIP itu kan tahun 2009 2010 ya. Kang Diki pasti tahu berapa Betul. orang sih Betul yang betul. kuliah. Betul. Setelah itu hari ini Meningkat kita juga sangat meningkat. banyak. Otomatis itu kan ya di sisi, di kanan, di kiri yang punya lahan membuat tempat apa kos-kosan, Betul, ada iya iya. juga Iya, bisnis bener dan bener. sebagainya. Perekonomian jalan di sana. Iya, alhamdulillah betul, Pak, betul. Perekonomian jalan seiring bertambahnya mahasiswa. Begitu juga Betul di betul. sekolah-sekolah lain. Betul Begitu betul. juga di kampus-kampus lain. Di lingkungannya itu ekonominya maju. Betul. Luar biasa. Betul. Kalau misalnya ini kita rawat terus, Mhm. maka Kabupaten Kuningan ini akan menjadi destinasi pendidikan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan Mmm, kesejahteraan betul. Kabupaten Kuningan. Betul betul. Begitu. Karena kita tahu bahwasanya kan kota pendidikannya ada Jogja ya, Pak, ya. Iya, Jogja dan itu luar biasanya di Jogja itu mungkin ini pandangan saya, Pak, ya. iya. Kebutuhan itu maksudnya kayak harga-harga itu lumayan agak sedikit berbanding terbalik dengan di kita ya, Pak. Iya, Artinya agak sedikit murah gitu. katanya murah ya di Jogja. Betul, Iya, iya, karena iya. Kita saya juga rasakan betul sendiri. lah saya rasakan, betul betul Pernah ke betul sana betul. kan ya? Betul betul. Kok ini harganya Jauh gitu loh, masuk Pak. akal ya? Bingung gitu. Beda kayak di Jakarta ya? Betul, jauh. Jakarta, Bandung, Surabaya misalnya ya. Jauh jauh jauh. Makanya disebut kota pendidikan ya itu luar biasa ya. Mungkin kita ke depannya mungkin bisa seperti itu, Pak. Iya, Ya, bisa seperti Jogja dan saya berharapnya seperti itulah. Pokoknya teman-teman yang apa namanya, yang baru lulus ataupun nanti untuk planning ke depannya untuk kuliah, nggak usah jauh-jauh. Karena saya pikir kalau di kampus kita satu tambah satu sama dengan 2 di kampus lain pun sama, Pak. Gitu. Artinya ketika kita belajar pendidikan jasmani atau olahraga ketika, eee, bola voli ya, gitu ya, bola voli poinnya sampai 25, yang lain juga sama ngajarnya sampai 25 iya, ya, Pak, ya. betul. Artinya di sini kualitas itu sama, ya. Untuk growing mindset kita itu yang menentukannya sebenarnya, Pak. Iya, iya. Ya, untuk pertumbuhan, apa namanya, Berpikir. pemikirannya seperti itu kita yang menentukan, bukan bukan karena kita jauh kuliah, toh kita bisa sukses. Ada banyak yang seperti itu, cuma kalau ada yang dekat, kenapa yang jauh gitu loh, Pak. Bener nggak, Pak? Betul, betul. Betul. Jadi saya rasa seperti itu, Pak Wakil Rektor, Pak Warek ya. Iya, Terima kasih juga sudah menyempatkan datang ke sama-sama studio mengerti. kita. Nanti
Setelah ini akan ada kejutan lagi, ya mahasiswa-mahasiswa saya yang berprestasi saya akan undang ke sini buat motivasi teman-teman yang mau kuliah. Artinya kuliah itu tidak harus mahal. Di Iya, kampus kita di UM itu bisa dicicil ya Pak ya, bisa bisa bisa. dicicil. Bisa dicicil karena, yang penting teman-teman punya niatan dulu dan jangan lupa juga, setiap tahun kita juga mendapatkan ada alokasi beasiswa ya Pak ya. Ada. Alokasi bismillah. Semoga saja tahun ini banyak ya, Pak, ya. Semoga Amin. amin ya Allah ya, supaya teman-teman mohon maaf yang mungkin ekonominya kurang memadai seperti itu bisa berkuliah. Harapan saya seperti itu karena memang masih banyak, Pak, untuk apa namanya, untuk yang masih di bawah garis kemiskinan pengen kuliah, Pak. Iya, iya, Ya, iya. jadi seperti itu. Harapan saya mudah-mudahan di kampus Universitas Muhammadiyah Kuningan tahun sekarang banyak yang masuk beasiswa. Amin, Dan amin. juga Mahaka Group selaku apa namanya sekarang mungkin leading sektornya di public speaking ya Pak ya. Nanti Di public kedepannya speaking, di growth mindset, di di mindset, hypno teaching hypno learning teaching, ya gitu. itu kedepannya bisa berkembang lagi Pak ya. Amin, amin, amin. Dan terima kasih Pak Warek sudah datang ke Sama-sama Kang Diki ya. podcast saya. Insya Allah nanti kita undang lagi yang lain. Terima kasih teman-teman. Pak Warek sehat selalu sama ibu dan Sama-sama keluarga. ya Kang Diki, sukses selalu Ya, untuk amin. podcastnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ditutup Nasrullah Fatnuri Babasril Mumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.